Oke, Bismillah. Untuk melihat corak tafsir, langkah pertama adalah melihat mufassirnya. Aspek utama dari kitab mufassirnya, ya, biografi mufassirnya yang aspek utama yang kita kaji adalah melihat keahlian, kecenderungan mufassir. Kalau mufassirnya itu seorang kodi, hakim, tentu nanti melahirkan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kalau seorang mufassirnya adalah seorang mursyid tarekat, berarti tafsirnya itu bernuansa sufistik atau isyari, ya kan? Dan seterusnya. Begitu. Yang kedua, melihat ke kitab tafsirnya, ya, melihat ke kitab tafsirnya. Bagaimana cara melihat di kitab tafsirnya? Adalah melihat kata yang sering dilafalkan, diucapkan, oke, di bidang keilmuan itu. Apa tadi? Di bidang, nah, Anda tadi bahasa teman-teman Anda fokus. Namanya fokus. Ada juga tadi bahasa teman-teman Anda mengutamakan. Ya. Namanya fokus atau mengutamakan, itu mau semua kan artinya prioritas. Prioritas. Berarti banyak membahas. Itu artinya banyak membahas. Banyak meluangkan waktu. Banyak menjelaskan tentang itu. Ya, contoh tadi, ilmu fikih tadi, kata teman Anda, Ustaz Asis. Berarti banyak membahas tentang indikator-indikator atau persoalan fikih. Apa itu tentang persoalan-persoalan fikih? Ya, kita lihat arkanul Islam. Apa itu arkanul Islam? Secara umum, ya, ada sholat, apa lagi? Haji, puasa, zakat, apalagi warisan, dan lain sebagainya. Kalau ada ayat-ayat tentang ini, maka dia banyak membahasnya. Ya, belum lagi kalau kita lebih aspek ke ilmu fikih atau usul fikih, banyak bicara tentang rukun, syarat, ya kan? Yang apalagi yang membatalkan syarat sahnya sholat, sahnya kan, sahnya puasa atau syarat wajibnya puasa, yang begitu-begitu bahasa-bahasa fikih. Bukan syarat, syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat yang membatalkan sholat atau yang memakruhkan sholat atau puasa yang membatalkan apa rukun sahnya, apa rukun wajibnya, banyak bicara tentang mukallaf. Ya itu tuh, mukallaf. Nah, itu nuansa fikih. Nah, sekarang Ustaz Asis, sekarang silahkan cari di kitab As-Sabuni. Apakah betul banyak membahas tentang item-item tentang fikih, sholat, haji, puasa, zakat, warisan, apalagi iddah, nikah, cerai, dan seterusnya. Belum lagi setiap item contoh sholat, haji atau puasa, rukun haji, syarat haji, yang membatalkan puasa, apa wajib sahnya puasa, ya kan? Apa yang syarat wajibnya puasa, ya kan? Apa yang memagurkan puasa, sholat, zakat, apa yang kapan disebut seorang mukallaf? Ah, Bagaimana Asis? Sudah dapat? Betulkah tema-tema ini banyak dibahas di kitab As-Sabuni? Hmm, Bagaimana Ustaz Aziz? Betulkah? Eh, Pembahasannya masalah amalia praktis, misalnya di yang saya kirim itu di jilid 2 Roil Bayan itu, di sini ada hukum salat Jumat, Ada hukum kan? Cocok nih ya, ya, hukum. ada Itu hukum. Ah, hukum talak, begitu iddah dan sebagainya. Iya itu. Begitu. Banyak dia bahas tentang begitu. Banyak atau tidak? Mau pembahasannya begitu, Ustaz? Jadi di jilid pertama begitu juga rata-rata. Di jilid kedua begitu juga rata-rata. Begitu. Iya. Berapa jilid kitab ini? Dua dua jilid. Dua jilid.
membahas berapa surah? Tidak tidak menentu Ustaz. Cuma dia kalau ada ayat hukum misalnya surah An-Nur itu di jilid 2 cuma 3 ayat Hmm. di pembahasan pertamanya. Begitu. Berarti Iya, dia hanya mengumpulkan ayat-ayat tentang hukum. hukum. Begitu. Iya, Jadi semua ayat yang dia bahas tentang hukum, dia larikan ke hukum. iya, Ustaz. Begitu. Oke, Anda katakan tadi surah An-Nur. Surah An-Nur itu ayat yang Anda maksud itu bisa mungkin dialihkan ke hukum. Bisa mungkin dialihkan ke fikih ya, fikih atau hukum, hukum Islam. Atau bisa mungkin dialihkan ke teologi. Atau mungkin bisa dialihkan ke sosial. Atau mungkin bisa dialihkan ke tasawuf. Tapi Imam As-Sabuni mengalihkan tafsir itu ke nuansa hukum. Begitu. Iya, Ya, begitu. Kasih contoh. Berarti Anda harus buktikan, tambah itu di paper Anda, buktikan Imam As-Sabuni itu keahliannya betulkah seorang fakih atau ahli hukum Islam? Yang pertama, yang kedua, ah, apa buktinya bahwa itu banyak dibahas? Apa banyak dibahas? Harusnya datanya ada begini, ya. Datanya harus dikasih contoh. Ah, oke, kita share misalkan. Kita share. Semoga di Maktabah Syamilah ada bukunya As-Sabuni. Ustaz Asis ada Maktabah Syamilahnya? belum ada Ustaz. Install. Bang, iya, nanti di install. Ingat harus diinstal supaya eh, kalau PDF itu bagus, kalau PDF Maktabah Syamilah itu lebih daripada bagus. Kenapa lebih daripada bagus? Lebih daripada PDF karena bisa juga men-share. Ini sudah ada ya. Rawailul Bayan. Ini As-Sabuni. Iya Nah, Ustaz. coba kita lihat fungsinya Maktabah Syamilah. Kita buktikan bahwa ini banyak membahas tentang misalkan ini kata paling utama dulu misalkan simple solat dari 2 jilid yang dibahas oleh Imam As-Sabuni sudah 175 kali kata solat dia jelaskan. Satu. Itu bukti bahwa dia banyak membahas itu. Apalagi tadi kata-kata hukum atau ahkam ya. Hukum, hukum. Ya, namanya fikih kan banyak bicara tentang hukum. Coba lihat. 134 kali kata hukum dijelaskan. Belum lagi kata jamaknya hukum, ahkam. Ya, ahkam, hukum dan ahkam. Ahkam 55 kali. Wa hunaka ahkamun ukhra. Misalkan di sini. Ya kan? Wa hunaka ahkamun ukhra. Ya kan? Berarti memang dia banyak kata-kata hukumnya. Ya, belum lagi misalkan tadi saya katakan tadi kalau rukun, coba Ben rukun. Rukun nanti kita lah cari arkan, rukun. Coba lihat. Ruknun min arkanil hajj. Coba. Ya kan? Boleh saja saya bicara tentang haji itu bagaimana dampak sosialnya orang haji. Contoh kalau di Bugis Makassar sudah dipanggil, oh haji, 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 hajjah, ya kan? Tapi dia bukan aspek sosialnya atau mungkin aspek teologinya, ya. Iya, aspek tasawufnya haji tidak, tapi dia ambil rukun. Rukun. Rukun berapa kali? 5 kali. Catat itu. Arkan, arkan jamaknya. Arkan. Nah, arkan kakak. 4 kali. Itu dibahas tuh. Belum itu syarat, syurut, belum lagi asyam, ya kan? Belum lagi kata nikah tadi, iddah, warisan, oke, dan seterusnya. Di situ. Jadi Anda harus tampilkan kata kunci itu, kata kuncinya bahwa inilah kata-kata istilah-istilah fikih itu tadi ya, Asis, sholat, puasa dan seterusnya ada rukun. Nah, coba Anda buktikan di Maktabah Syamilah itu buktinya Maktabah Syamilah selain PDF itu sesuai dengan cetakan PDF. Enaknya Maktabah Syamilah seperti Google.
kita bisa mencari kata. Nah, tadi saya berikan contoh tadi. Di mana gambarku ini? Kenapa tidak kelihatan? Hilang-hilang gambarku. Halo. Mana gambarku? Ya. Oke, kita lanjut. Begitu. Fungsinya untuk mencari kata. Sudah berapa kali terulang kata tersebut? Makruh, syarat, sah, batal, batalkah, ya kan? Dan seterusnya. Mengerti Asis? Mengerti? Nah, oke. Insya Allah. Papernya diperbaiki. Jadi orientasi ini semua yang membahas tentang corak, orientasinya ada dua. Orientasi telaah mufassir, yang kedua telaah kutubut tafsir atau kitabut tafsir. Ya, oke. Itu kasih bukti. Sambil saya mau lanjut, Ustaz Muiz sudah dapat. Kalau sudah dapat kita tampilkan. Kalau belum, saya jelaskan lagi ke teman-teman yang lain. Sudah, Ustaz. Sudah. Coba. Kalau Iya. begitu, Sudah. silakan tampilkan bahwa ini ada munasabahnya. Ya, ini Ustaz di Quran surah Al-Baqarah halaman 77 di Maktabah Syamilah jilid 1. Sini kan sebenarnya di jilid-jilid apa di ayat-ayat sebelumnya juga sudah ada Ustaz. Cuma yang saya angkat di sini adalah munasabah kesimpulannya karena yang dimaksud oleh Prof. Wahbah Zuhail di sini adalah al-munasabah sebab nuzul, munasabah dan sebab nuzul dari ayat ini. Dan sebelumnya itu kan Alif Lam Mim dzalikal kitab. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kemudian dijelaskan di situ terkait ciri-ciri orang beriman. Kemudian di ayat selanjutnya juga dari bawah itu dari innalladzina kafaru sawaun alaihim. Nah, di situ juga menjelaskan tentang orang-orang kafir. Nah, di sinilah disebab dijelaskan munasabah dari ayat pertama sampai ayat ke berapa ini yang khatamallahu. Nah, di sini dijelaskan bahwa eh wallahu hadhihi ta'ala hadhil ayatu ba'da bayani ahwal mu'minin setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang eh, ciri-ciri orang beriman atau keadaan-keadaan orang beriman. Kemudian ya, kalau muqarni baina ahli iman wa baina ahli kufri dan juga disebutkan di sini bahwa ayat ini menjelaskan bahwa apa muqarin atau hubungan perbedaan antara ahli iman, orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Di Oke, anna cukup. kufra Saya sudah paham. iman. Sudah ada kasih contoh. Oke, oke, oke. Sekarang saya bukakan Anda buku saya. Nanti jalan-jalan. Oh, Sasus Fadli kemarin ke Prodi apa? Saya lupa kasih lihat ya. Di balik lemari itu ada beberapa koleksi buku saya, baik koleksi buku yang saya buat sendiri ataupun buku-buku yang suka yang saya baca sesuai dengan mata kuliah. Kalau ini buku yang saya buat, ya, ini bicara tentang metodologi tafsir. Oke, secara umum ingat tahlili itu jangan lupa anak-anak ya, adik-adik ya. Kalau Anda sudah di tesis ini, apalagi nanti disertasi, jangan lupa itu kajian etimologi, ontologi. Jangan lupa itu Ibnu Faris, Maqayis Luganya, Lisanul Arab, apalagi Gharib fi Mufradat itu Al-Asfahani, jangan lupa. Ya. Nah, ini makna hallah secara umum. Hallah, ya. Bermakna secara umum ini fathus syai', membuka, menyintap, ya. Saya dulu pernah diajar langsung dari orang Mekah. Ada namanya dulu pertukaran dosen di UIN. Syekh Syekh Muhammad Hamad namanya Al-Makki. Dia itu ketika bicara tentang tahlili, dia bicara tentang bagaimana itu contoh tahlili di dunia kesehatan. Coba lihat itu adik-adik. Kalau dunia kesehatan itu tahlilinya begini. Ambillah sampel namanya daun, daun pohon. Tentu daun pohon itu secara umum warna hijau. Ketika masuk di lab, ditahlili apa yang terjadi. Satu daun itu langsung di breakdown, ya, dihasilkan, diteliti dari satu daun, kira-kira daun ini, misalkan daun pepaya, berapa kira-kira vitamin A-nya, berapa persen, berapa zat besinya,
Ya kan? Ada mungkin omega kah? Adakah vitamin yang lain kah? Adakah kalsium? Adakah protein berapa persen? Berapa klorofilnya, zat besinya dan seterusnya. Dirinci semua apa yang ada di dalamnya. Nah, itu namanya tahlili di bidang apa? Kesehatan. Tahlili di bidang tafsir, satu ayat. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah ayat pertama. Ya, oke. Oke. Dirinci semua. Unsur-unsur yang terkait tentang ini ada. Termasuk Anda katakan tadi. Dirinci. Apa makna mufradatnya. Mungkin ada hukumnya. Membaca Bismillah. Dihubungkan dengan sholat. Mungkin ada juga nuansa asbabun nuzulnya. Ada munasabahnya. Dan seterusnya. Dirinci. Dirinci sedetail mungkin. Ya, bahasa Anda tadi ya. Dirinci ya. Dijelaskan secara umum dan seterusnya. Oke. Maka, oke. Secara umum cara kerja tahlili oke ini. Ya. Coba lihat. Cara kerja tahlili betul. Ini catat ini Ustaz Misul ya. Betul. Ini pasti Anda sudah pelajari. Ada makna kosakata. Ada juga apa tadi? Biasa ada garis besar. Oke, ada sebabun nuzul. Anda katakan tadi ada munasabah. Apa lagi? Nah, ada penjelasan-penjelasan, kesimpulan dan seterusnya. Ya. Tetapi hemat penulis ada dua indikator utama dari tahlili secara umum. Ya, penafsiran tahlili yang klasik itu biasanya pembahasannya itu yang Anda katakan tadi. Mulai dari dijelaskan surat pertama sampai surat terakhir. Saya kasihkan contoh. Harusnya, oh, harusnya, oke, ada pembuktiannya begini. Anda pembuktiannya begini. Kalau dikatakan ini tahlili, harus ada pembuktiannya begitu. Bagaimana contoh berikutnya? Saya kasihkan langsung penerapan. Supaya Ustaz Muiz dan kawan-kawan bisa melihat contoh-contohnya. Ya, saya berikan lebih lanjut. Saya share dulu. Coba lihat baik-baik. Saya ambil satu kitab. Salah satu contoh tafsir tahlili yang saya bahas namanya Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan. Ya. Oke. Coba lihat. Kenapa saya kategorikan kitab tafsir Gharaibul Quran ini sebagai tahlili? Tadi indikator pertamanya tahlili apa? Membahas, Tartibul Mushaf. menafsirkan, iya, surah pertama sampai surah akhir. Maka harus Anda buktikan Ustaz Muiz. Di jilid pertama, ini Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran di jilid kedua, oke, di jilid ketiga, di jilid keempat, di jilid kelima, sampai di jilid keenam, An-Nas. An-Nas. Jadi hasilnya, ada pembuktian. Jadi bukan sekedar itu kan istilahnya di umum sekali. Ini tafsir apa tadi contohnya kita? Apa tadi contohnya? Tafsir apa tadi? Tahlili Al-Munir, tafsir Al-Munir membahas contoh saya berikan Ustaz Al-Munir. Muiz, membahas dari Al-Fatihah sampai An-Nas, membahas Ustaz Muiz, membahas, membahas, membahas atau tidak? Al-Fatihah sampai An-Nas, membahas ya? Iya, Ustaz. Anda langsung ini saja, ya, ini langsung ini saja, oke. Tapi mana data Anda yang begini? Ini yang saya tunggu sebenarnya kemarin, pembuktiannya. Kalau Anda percaya Ustaz, ini saya kalau misalkan Berarti kita harus ketemu offline, dirincikan, Ustaz, bilang penjelasan apa? jilidnya. Iya, jadi Harus ditulis komponennya penjelasan jilidnya. harus iya dan bukan intinya sebenarnya jilid. Karena tafsir kan bukan jilid, intinya adalah surah. Di dalam jilid itu betulkah isinya itu semua surah? Kalau perlu hitung ini 114 surah, betul tidak dibahas? Jangan sampai ada surah yang tidak dibahas. Iya kan? Tadi katanya anu tadi.
tabi Rawail Bayan. Tidak semua surat yang dibahas. Nah, makanya ada ulama yang mempertanyakan, masa tahlili begitu? Ya kan? Oke. Nah, oke. Nah, ini tahlili banget ini. Kenapa? Jumlah ayat Al-Quran 114 dan juga 114 semuanya ditafsirkan. Ah, begitu. Nah, contoh, kitab Wahbah yang Anda ambil itu di Maktabah Syamilah berapa jumlah jilidnya? Berapa jilid? Nggak tahu ya? Nah, itu baru bulat jumlah jilidnya tidak tahu. Belum itu saya kasih bilang kira-kira jilid pertama apa isinya. Di surah Ar-Rahman di jilid keberapa itu dibahas. Ah, itu. Maka itu namanya pembuktian. Ini data saya. Saya katakan kalau ketemu ini Ustaz Muiz, tabe Ustaz Ini 6 jilid ini. Ini buktinya. Dibukakan langsung kitab. Ini Al-Baqarah 2, 3, sampai An-Nas di jilid terakhir. Coba lihat di juz ammanya. Tidak ada surat yang dalam kait. Total kesimpulannya tabi Ustaz. Ini 6 jilid. 114 surah nabahas. 100% sama dengan tertib nuzul. Tertib mushaf. Ah, itu pembuktian namanya. Detail, harus memang detail. Namanya pembuktian. Kalau tidak detail, contoh, sebuah motor untuk dikeluarkan izinnya dan seterusnya harus dibuktikan emisi kandal potnya sesuai dengan standar atau tidak. Kalau saya hanya katakan, iya tahu sesuai standar Ji. Mana pembuktinya? Hasil labnya mana? Ya kan? Prosedurnya bagaimana? SOP-nya bagaimana? Ya kan? Sampelnya bagaimana? Ini harus bukti. Jadi kita dikalah orang sains. Maka kita berusaha tafsir ini dikasih sains ki, dikasih kasih kasih nyata ya. Ya kan bukan hanya cerita naratif iya anu beda begini. Kalau ditanya makin sama orang-orang ilmiah apa pembuktinya bilang begini, ya kan? Nah, susah makin menjelaskan. Ah, ini pembuktiannya. Itu yang pertama. Maka saya simpulkan berdasarkan langkah sederhana ini. Dalam hal ini saya simpulkan bahwa tafsir yang saya kaji Gharaibul Quran atau tafsir Naisaburi memenuhi indikator pertama tafsir tahlili. Apa itu? Apa itu? Yaitu tadi penjelasannya tertib mushafi. Nah, sehingga tafsir Naisaburi ini pasti bukan mukoran dan maudhu'i. Nah, ini catatan saya. Dengan adanya indikator pertama ini adik-adik, pasti bukan maudhu'i. Maudhu'i itu bukan 14 surah yang dia bahas. Satu tema aja. Entah berapa ayat. Mukoran juga tidak semua ayat yang dia jelaskan. 6.000 ayat lebih tidak semua. Apalagi surahnya 114 tidak semua. Hanya ayat-ayat yang berkaitan, dikomparasikan, yang mirip atau hampir sama yang dibahas. Maka saya katakan, berdasarkan indikator pertama ini, dari aspek dari aspek metode anunya, berarti pasti bukan mukoran dan pasti bukan maudhu'i. Jadi kalau begitu Muiz, kalau bukan mukoran maudhu'i, menyisahkan dua, ya bisa ijmali juga dan bisa juga apa tahlili. Sekarang Muiz jawab, apa bedanya ijmali dengan tahlili? Ya, Sama-sama kalau tertib mushaf, ya sama-sama tertib mushaf. ya, Apa bedanya? ya kalau perbedaannya dari segi penjelasannya Ustadz, kalau ijmali ya hanya singkat ringkas saja inti ayatnya. Kalau tahlili diuraikan. Uraikan rinci tadi bahasa kah? Iya Yang Ustadz, mana itu? Yang mana itu dimasuk rinci dengan yang mana dimasuk dengan rinci dijelas. dengan singkat? Saya bahas itu tentu. Indikator Iya. kedua. Kalau rinci Ustadz maksudnya adalah dijelaskan dari berbagai aspek tadi yang Nah, ya sebelum penjelasan dari berbagai berbagai aspek, aspek coba kita Ustadz. lihat. Berbagai aspek itu banyak. Tapi yang dimasuk rinci, indikator utamanya adalah, coba lihat. Ini ya, ini yang Anda katakan tadi ya, rinci. Saya juga sudah menulis bahwa betul itu terinci memang tafsil atau bertele-tele, detail, ya. Itu di kitab itu begitu bahasanya. Tapi bagaimana caranya itu melihat bahwa ini rinci? Langkah pertama,
Oke? Catat ini Ustaz Muiz dan kawan-kawan. Untuk melihat sebuah tafsir dikatakan rinci atau tidak adalah lihat jumlah halaman dan jumlah jilid dan jumlah juznya. Contoh, tafsir Jalalain cuma satu jilid atau dua juz. Berarti apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran juga satu jilid. Tafsir Jalalain juga satu jilid. Nah, ya, tapi kalau kita lihat tafsir ini jumlah halamannya banyak, jumlah jilid dan jumlah juznya juga melimpah, itu membuktikan bahwa tafsir itu tafsir tahlili. Ya, kalau berjilid-jilid, makanya tafsir Jalalain cuma satu jilid atau dua juz. Kita akan tertentu dua juz digabung ya satu jilid, ya kan? At-Tabari, kenapa saya katakan Tabari berjilid-jilid? Karena di kitab saya Tabari itu 22 atau 24 juz atau 12 jilid. Nah, itu. Nah, coba lihat data saya ini, tafsir Naisaburi. Tafsir ini terdiri atas 6 jilid. Terdiri atas 30 juz. Dan terdiri atas jumlah halaman 3.000 lebih. Maka saya kasih 3.000 lebih. Ya. Jadi bahkan saya hitung. Jilid pertama berapa halaman, jilid kedua berapa halaman, sampai jilid terakhirnya saya total berapa halaman. Itu namanya meneliti Ustaz Muiz dan kawan-kawan. Ya, itu namanya. Totalnya, contoh saya dapatkan. Ah ini, coba saya rincikan. Jilid pertama berapa halaman, berapa halaman, berapa halaman. Nah ini, rata-rata 600-an semua. Ini cuma ini nih, 589. Totalnya berapa halaman? 3.000 semua halamannya. Coba lihat, tafsir Jalalain, berapa halaman? Paling-paling ratusan halaman. Kalau begitu apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran juga 500-600 halaman. Ya, kalau cetakan Madinah 600-an. Kalau cetakan yang Toha itu satu juz 8 halaman, 8 lembar, itu 500 halaman lebih. Ternyata jalan lain begitu juga. Begitu juga jumlah halamannya. Ratusan tanji juga. Ya kan? 500 di 600 di halaman berarti sama dong. Ya kan? Kalau begitu. Coba ini. Al-Quran saja 600 halaman, 500-600 halaman. Tapi dia jumlah halamannya 3.763. 6 berarti 6 kali lipat. Makanya 6 jilid ya. 6 kali lipat dari jumlah halaman Al-Quran. Bayangkan. Nah, baru itu indikator bahwa itu artinya terinci. Terinci berarti banyak bahas. Berarti banyak halamannya. Kalau banyak bahas banyak halamannya. Banyak halaman melahirkan banyak juz, banyak jilid. Berlembar-lembar. Itu indikator. Ini yang jarang dibahas di kitab tafsir. Ini adalah hasil penelitian saya di pasca sarjana untuk mengkonkretkan. Jadi kalau kita bilang rinci-rinci itu kalimat abstrak adik-adik, abstrak gitu ya. Kalau kita bilang rinci-rinci, detail itu abstrak sekali itu. Kita kasih konkret. Kita kasih konkret. Makanya teori saya ini saya sebut dengan matematika tafsir. Harus ada pembuktian matematikanya. Jadi kalau kita katakan rinci, ya rinci detail penjelasannya apa? Itu kalimat-kalimat naratif itu. Tetapi saya kasih jumlah angka, berarti ada matematikanya. Harus ada pembuktiannya. Ini jumlahnya 3.000 halaman lebih, hampir 400 halaman. Berdasarkan langkah pertama ini, melihat indikator ini, menyatakan tahlili. Tapi saya belum yakin. Saya kasih lagi langkah kedua. Membutuhkan langkah dua untuk membuktikan rinci atau tidak. Coba kita lihat. Coba lihat. Langkah kedua. Surah Al-Fatihah itu 7 ayat Muiz. Anda semua sudah tahu. Tapi ditafsirkan sebanyak 127 halaman. Itu menunjukkan bahwa itu rinci. Coba lihat Jalalain. Jalalain. Satu lembar banyak ayat yang dia bahas. Itu kebalikannya kalau tahlili. Tahlili, satu halaman, berbagai ayat yang dia tafsirkan. Kalau, ijmali, satu halaman, mungkin 10 ayat nih tafsirannya di situ.
Mungkin 12 ayat nih tafsirannya di situ. Baru satu halaman, ayatnya 12 dibahas. Sama kalau mushaf Al-Quran. Satu halaman, biasa tak lima ayat, kecuali surah Ad-Dain kan, satu ayat ji. Yang lain, apalagi kalau juz Ammah, satu halaman, mungkin 20-30 ayat. Ya kan? Coba lihat. Contoh tahlilinya, Al-Fatihah cuma 7 ayat, tapi jumlah penjelasan halamannya 127 ayat. Hmm. Kalau mau diambil rata-ratanya, adik-adik. Kalau mau diambil rata-ratanya. Ada yang punya ya 127 dengan 7. Coba, ada yang punya kalkulator. Ada yang punya kalkulator. Kita pakai kalkulator. Ya, nanti diperbaiki. Coba. 127 dibagi 7 ayat. Rata-ratanya adik-adik. Satu ayat dijelaskan oleh Imam Ta'az-Naisaburi 18 lembar. 18 halaman. Itu tandanya rinci banget. Itu namanya rinci. Ya. Al-Fatihah 7 ayat dijelaskan ratusan halaman. Sekarang kita kasih rata-rata. Jumlah ayat Al-Fatihah 7. Ya, ulama sepakat. Makanya namanya Sabaul Masani. Oke? Oke. Satu ayat rata-ratanya 18 halaman. Ah, beda kalau tahlili, mungkin 18 ayat dijelaskan satu halaman. Kalau ini Imam An-Naisaburi, satu ayat dijelaskan 18 halaman. Coba bandingkan perkataan saya begini. 18 ayat dijelaskan satu halaman. Oke. Satu ayat dijelaskan 18 halaman. Oh, salah, halaman. Salah tes tipe ya, halaman. Oke. Oke, Ustaz Muiz sudah bisa bedakan itu. 18 ayat misalkan dijelaskan dalam satu Ustaz. halaman. Satu ayat dijelaskan 18 halaman. Ustaz Muiz bisa bedakan dan kawan-kawan bisa bedakan. Yang mana tahlili, yang mana ijmali? Muiz. Coba. Yang mana tahlili, yang mana ijmali? Apa Muiz? Yang mana? Ya Ustaz, yang satu ayat, kalau yang tahlili adalah satu ayat dijelaskan 18 halaman. Itu tahlili. Iya. Kalau ijmali Terus? 18 ayat dijelaskan dalam satu halaman karena mengandung Contohnya satu kurang tema. lebih begitu. Iya kan? Iya, Ustaz. Itu kurang lebih begitu. Itu membuktikan. Itu. Itu membuktikan adik-adik. Oh, ya. Eh, di atas box, di atas box. Itu membuktikan. Itulah dimaksud dengan detail atau rinci. Tadi dikatakan ijmali global. Ya global. Karena 18 halaman hanya dijelaskan 18 ayat disingkat-singkat. Ternyata total penjelasannya cuma satu halaman. Berarti berarti singkat banget itu. Iya kan? Singkat banget. Bentar, bentar. Dan seterusnya. Begitu. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lebih lanjut. Nah, begitu contoh-contohnya ada, Dek. Nah, kita lanjut kalau begitu. Sehingga, tadi mana tadi? Oh, bukan ini. Ini masih. Sehingga, eh, coba. Bahkan saya sudah teliti semua.
114 apa tadi? Surah dalam Al-Quran saya teliti semua. Al-Fatihah berapa halaman? Al-Baqarah berapa halaman dibahas? Ali Imran berapa halaman dibahas? Ya kan? Ar-Ra'du, Ar-Ra'du 43 ayat berapa halaman? Sampai An-Nas. Sampai An-Nas. Sampai An-Nas. Sudah. An-Nas. Ah, An-Nas itu 100. Pas. 114. Nah, itu bukti itu. An-Nas itu 6 ayat, tetapi dia jelaskan 4 halaman. 4 halaman. Al-Falaq 5 ayat, dia jelaskan juga 5 halaman. Berarti 1 ayat 1 halaman. Lumayan itulah. Kalau 1 ayat 1 halaman, lumayan itu. Berapa baris itu? 25 baris itu. Berarti lumayan penjelasannya. Ya, berarti di juz-juz amma ini ya tahlilinya tidak seperti Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ya 1 ayat 18 halaman. Kalau ini ya rata-rata 1 ayat 1 halaman. Ya lumayan itulah. Al-Ikhlas juga cuma 4 ayat tapi 5 halaman. Oh, An-Nas ini agak sedikit. Ya kan 6 ayat tetapi 4 halaman. Karena An-Nas dengan Al-Falaq itu ada mungkin asbabun nuzulnya yang sama atau kaitannya dengan sama. Ada isti'azah yang sama di sini. Mungkin tidak terlalu dibahas. Tapi yang lain, ini. Al-Ikhlas cuma 4 ayat tetapi 5 halaman. Ya, idza jaa cuma 3 ayat tetapi 4 halaman. Ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu membuktikan hasilnya. Coba lihat. Hasilnya. 6.236 ayat Al-Quran. Imam An-Naisaburi menafsirkan sebanyak 3.000 halaman lebih. Jika dipresentasikan Muiz ya dan kawan-kawan, masuk ini teori saya ini matematika tafsir. Ya. Yaitu rata-rata sebanyak 60,34% setiap ayatnya ditafsirkan lebih daripada setengah halaman. Jadi rata-ratanya itu 1 ayat hampir 1 halaman dia jelaskan. Ya, lumayan tahlili. Tidak juga tahlili seperti Tabari yang 22 jilid, ya, 22 jilid, 22 juz, itu mungkin tahlilnya dia banyak sekali. Tapi kalau ini lumayan juga tahlilinya, tahlili pertengahan ini. Rata-ratanya, ada yang tahu di mana saya dapat 60,34%? Coba. Saya uji ilmu matematika Anda ini. Kalau Anda sudah tahu ini ilmu matematika Anda, saya bisa kasih pindah teori saya ini, tafsir matematika namanya. Jadi beda matematika tafsir, beda tafsir matematika ya. Teori saya ini matematika tafsir. Ada yang bisa tahu dari mana dapat 60% lebih? Ada yang bisa tahu? Bagaimana cara kerjanya? Ustaz Asis, Ustaz Haslam, dan kawan-kawan tahu? Bagaimana caranya? Ustaz Nur, Ustaz Sulpadli, kenapa langsung dapat 60% itu? Ustaz Bahar, Ustaz Afadilah, bagaimana caranya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, caranya adalah ini 3.000 dibagi ini dikali 100%. Itu caranya. Coba Ustaz Asis bisa peragakan, Ustaz Asis atau Ustaz Sulpadli. Coba bisa kasih kalkulator. Kita catat dulu. Apa tadi? Datanya tadi 3.000 berapa tadi? 3763. Jadi 3763 dibagi jumlah ayat 6236 jumlah ayat dikali 100%. Maka melahirkanlah itu. Coba Ustaz Asis atau Ustaz Nur, apalagi atau Ustaz Fadilah yang ilmi nih, tafsir ilmi nih. Jangan dulu tafsir ilminya. Penjelasan ilmiahnya dulu, matematikanya dulu ini. Ustaz Nur, bagaimana filsafat atau akalnya?
Kalau Ustaz Aziz jangan nih, karena dia fikih-fikih dia tahu, tafsir fikih dia. Coba Ustaz Nur atau Ustaz Fadilah. Anda tahu yang ini yang banyak menggunakan akal, filsafat dengan ilmi. Coba, bisa peragakan Ustaz Nur. Manur, peragakan. Coba, ada kalkulatornya. Seperti saya tadi itu, tampilkan. Coba Beding, tampilkan. Hmm. Ya, share screen Ustaz, kalkulator. Ya, share screen. Nah, silakan. Sekarang share screen. Hmm. Nah, silakan. Baik. Ya, kali terus dibagi 623. Terus Ustaz. Nah, itu 60% itu. 60, berapa persen. Nah, begitu. Begitu. Ya. Kasih jadi persen nih. Begitu. Tadi hasilnya memang tadi. Tunggu. Nah, itu nih. Begitu kan? Nah, sampai saat ini ada yang ingin bertanya. Ada yang bertanya. Dana. Hmm. Ada yang bertanya. Sudah yang pada deh. Tutup nih pada pertemuan kita hari ini. Nah, Plus. ada yang bertanya? Begini. Welcome to Pasca Sarjana. Nah, inilah baru kita di pasca. Pakai pembuktian, Barakallahu fikum pakai Ustaz. analisis. Luar Kenapa? biasa. Luar biasa barakallahu fikum. Alhamdulillah, waiyakum, waiyakum. Sabaqati. Begitu. Itu namanya kajian kitab. Kajian kitab itu ini mazahibut tafsir, bagian dari kajian kitab atau ilmu tentang kajian kitab, sehingga kita harus tahu bagaimana hal-hal yang terkait tentang kitab tersebut. Oke, di pondok kita belajar cara baca kitab. Tahu semua maki baca kitab di sini bahasa Arab. Sekarang bagaimana metodologinya? Kita buktikan bahwa ini apakah tahlili atau tidak. Ya kan? Ibnu Katsir terbukti tahlili atau tidak. Ya. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Sayang sekali Ustaz Syafiq tidak ada untuk kita bisa menjelaskan menentukan ini bil maksur atau bil ra'yi ya. Itu juga ada juga pembuktiannya. Kapan dikatakan ini bil maksur, kapan dikatakan bil ra'yi. Ya secara umum ada tiga ya metode tafsirnya. Apakah bil maksur bil ra'yi ini belum kita bahas. Pendekatannya apakah tahlili ijmali ini kita sudah berikan contoh. Coraknya tadi juga kita sudah kasih contoh, begitu ya coraknya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada Ustaz Bahar ya. Ustaz Bahar apa tema Ustaz Bahar? Apa kita tema tafsir apa Ustaz Bahar? Apa temanya Ustaz Bahar? Tafsir apa? Saya tidak ada dengar Ustaz Bahar. Sibuki mengawas kapan atau mengajar. Oke. Ada yang bertanya? Kalau ada yang bertanya sudah yang pada saya cukupkan. Capek mak. Saya jadi pemakalah hari ini. Tapi minggu depan yang pemakalah saya tidak mau banyak teori. Cukup kasih bukti. Ya. Siapa pemakalah depan adik-adik? Kan minggu lalu Ustaz Nur. Pemakalah minggu depan siapa? Ya, lah, karena bisa full. Nur Fadila Ustaz. Ilmi. Jadi, ingat itu Nur Fadila? Halo, halo Ustaz Nur Fadila. Hadir Ustaz. Tadi ada dua cara orientasi melihat corak tafsir. Corak sebuah kitab tafsir. Sebutkan. Coba ulangi sebagai kesimpulan sebelum kita tutup. Apa Fadilah? Mohon maaf Ustaz, enggak ku dengar tadi Ustaz. Kalau begitu Ustaz Sulfadli yang jelaskan.
Bantu saya sekali, teman tak. Ya, Ustaz. Ada dua cara untuk menentukan corak sebuah tafsir. Yang pertama, melihat mufassirnya, baik itu biografi, keahlian, atau kecenderungan dari mufassir. Kemudian yang kedua, ya tentu harus merujuk langsung kepada tafsirnya. Nah, caranya bagaimana yang kedua ini? Kita melihat kata apa yang sering diucapkan di bidang keilmuan mufassirnya. Atau dengan kata lain, fokus pembahasan dalam eh, tafsirnya, seperti itu. Oke, selalu dibahas, selalu difokuskan, atau banyak dibahas, ya, dan seterusnya. Itu ada pembuktiannya. Bahkan contoh tafsir An-Naisaburi itu, kalau tidak salah ini coraknya corak tasawuf. Maka saya cari seperti tadi di Martabah Syamilah ya. Kalau tasawuf itu indikatornya adik-adik, misalkan apa? Kolbu, roh, yang kemarin saya contohkan, apalagi jiwa, an-nafs, begitu kan? Nah, dan seterusnya, batin, hal-hal yang batin. Maka itu yang tag. Ternyata saya cari, ratusan kali, ribuan kali kata itu. Ya, belum lagi contoh ayatnya. Nah, itu semua dibuktikan. Bukan hanya bukan hanya itu, tapi pembuktiannya memang narasinya jadi sedikit-sedikit ayat. Jadi istilahnya ayat apapun dia bahas ke tasawuf bisa deng. Ya. Surah apapun dia bahas lari digiring ke tasawuf bisa deng. Ya, sama kalau fikih tadi, ayat apa dibahas digiring ke fikih lagi. Ayat apa dibahas digiring ke apa tadi adabi, sosial lagi, digiring ke ilmi lagi. Ya kan? Ayat ini mungkin ada fikihnya, ayat ini mungkin ada sosialnya, ada bijtimainya, tapi digiring ke ilmi lagi. Ah, itulah penjelasannya nanti Ustazah Nur Fadilah. Coba ulangi Ustazah Fadilah yang diucapkan Ustaz Sulfahmi untuk melihat corak kita tafsir. Orientasinya ada dua, yang pertama dan seterusnya. Silakan Ustaz Fadilah. Halo, Ustaz Fadilah. Mana Ustaz Fadilah? Fadilah. Sudah milih. Nanti Ustaz Fadli yang bimbing lah. Ada Ustaz Fadli yang bimbing Ustaz Fadilah dan kawan-kawan. Tidak ada yang ngerti, mungkin lagi sibuk ya. Oke, demikian pertemuan saya. Sebelum saya tutup, kurang lebih masih ada 20 menit dari waktunya. Mohon maaf, hari ini agak lebih cepat sedikit, ada acara. Tapi untuk itu ada yang bertanya. Tapi kalau ada yang bertanya, saya jambangi. Tapi kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah capek Mak menjelaskan. Hampir 2 jam. Saya pemakalah tunggal. Hmm. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada bertanya, berarti saya tunggu lagi pembuktian berikutnya ya. Papernya itu dikasih buktikan lagi, diperbaiki lagi. Lebih detail dan lebih terbukti, lebih akurat lagi. Jangan bahasa-bahasa yang anu. Contoh, contoh, berapa itu jaraknya Makassar dengan Sengkang Sulpadli? Nah bilang, anu Ustaz, jaraknya, panjangi, jauhi. Itu tidak ilmiah itu, panjangi, jauhi, tidak ilmiah. Harus sebut 20 kilo, meter. Begitu baru ilmiah. Oh, anu Ustaz, jauh, anu gitu orang. 4 jam perjalanan, 5 jam perjalanan. Tidak ilmiah itu 4 jam. Kalau macet bagaimana? Kalau naik helikopter kak bagaimana? Iya kan? Ya kalau subuh-subuh kak berangkat di tengah malam tidak ada kendaraan di situ, bagaimana? Iya kak, tidak jadi begitu. Oh, berapa kilometer? Itu namanya ilmiah. Ya, sama juga kalau katakan rinci, sistematika, itu anu banget itu umum sekali. Jadi harus kasih tag konkretnya apa itu langsung. Ya kan? Enak anu contoh. Apanya kasih enak gitu? Oh, kuahnya, gurih, awani, begini, kentara mericanya, apanya, bumbunya. Ya kan kasih nih. Oh, lebih ketawa masakan dagingnya. Apa? Jangan bilang enak. Jadi itu masih umum sekali itu semua adik-adik. Enak, baik, ya kan? Dan seterusnya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Kalau ada saya ladeni, kalau tidak ada kita cukupkan. Tidak ada? Alhamdulillah, sudah Pak Den. Demikian pertemuan kita hari ini. Tapi Ustaz, berkabar. Ada, bagus. Kalau ada Tapi bertanya, saya di luar dari ini Ustaz, boleh? boleh. Di luar atau di dalam, terserah. Mau main luar, mau main dalam.
Waduh, Ustaz, ini kan insya Allah sudah mau hasil juga Ustaz. Tapi yang saya dengar Ustaz dari teman-teman katanya kalau untuk tutup harus semester 4 dulu ya Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Karena yang Betul. menjadi kendala juga jangan sampai misalnya nanti saya balik untuk hasil, saya harus lagi kembali di sini kalau tutup Ustaz. Jadi kayak bolak-balik maksudnya apakah bisa kayak jarak waktu 1 bulan atau kurang hasil kemudian tutup Ustaz? Jawabannya kalau mau cepat. Jadi begini, ACC kah hasil tak atau belum? Dapat tanda tangan atau belum? Sudah bimbingan atau belum? Belum, belum Ustaz. Saya masih Aduh. sementara. Oke. Yang pertama, kalau Anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman ini mau menjadi alumni terbaik, maka jadilah alumni yang paling bagus nilainya dan yang paling cepat waktu durasinya selesai. Bagaimana itu? Kalau yang paling cepat itu, adik-adik, 1 tahun 6 bulan 1 hari. Satu. Maka siapa yang ujian tutup 1 September, angkatan tak ini, teman tak ini, kalau ujian 1 September 2026, maka dia 1 tahun 6 bulan 1 hari, 1 September. Artinya Ustaz Muiz, 1 September dan semua ini yang hadir di kelas ini, bahkan angkatan tak ini, ya, seperti teman-teman tadi kemarin ya, Ustaz Sulfatli ya, Ustaz Ramlan dan kawan-kawan, saya tantang Anda semua, 1 September 2026 itu sudah resmi bisa Anda dapatkan insya Allah MAG. Magister Angkatan. Ya. Oke. Dan kalau itu Anda selesai tepat waktu dengan nilai yang bagus dan durasi, Anda bisa cum laude. Pertanyaannya, anggaplah Ustaz Muiz sekarang mau bulan Juni hasil. Ya, mau Juni hasil. Ya, boleh Juni hasil, boleh. Tetapi belum bisa tutup Ustaz Muiz. Belum bisa. Karena harus bayar semester 4. Ya, semester 4 itu dibayar di bulan Agustus. Nah, kalau sudah makin bayar itu, oke. Kalau saran saya, boleh Anda hasil misalkan di Agustus. Anggaplah awal atau pertengahan Agustus 2026. Oke, sambil Anda revisi, di sini Anda revisi. Kalau perlu perbaiki memang revisinya. Dan 1 September dan anggaplah Anda daftar tutup 26 Agustus. Ya, Anda ujianlah anggaplah 10 Agustus ujian. Ya, saya ulang. 10 bulan 8 itu Anda ujian hasil. Kemudian tanggal 26 bulan 8 itu misalkan Anda daftar tutup. Nah, 1 September, 1 bulan 9, Anda bisa ujian. Kalau ada kalau Anda cepat ya, ujian tutup. Begitu kurang lebih. Jadi betul, bisa kurang lebih 1 bulan jaraknya. Atau 3 minggu kurang lebih dan seterusnya jaraknya. Jadi Muiz tidak sisa pulang balik, tiket dan seterusnya. Maka Ustaz Muiz ini kalau ikuti saran saya untuk mendapatkan MAG, 1 kali mami beli tiket PP, insya Allah MAG makin. Tapi jangan sekarang beli tiketnya. Ya, nanti dapat tanda tangan pembimbingnya baru mendaftar. Baru ujian. Baru ujian ya sekitar bulan Agustus. Ya, Agustus.
Jadi September, Agustus atau pertengahan akhir Agustus Anda ujian, Desembernya bisa maki tutup. Insya Allah sudah dapat gelar MAG, mahasiswa angka galong. Bukan tahu mahasiswa angka galong. Magister agama. Iya, iya, iya. Begitu Ustaz Muiz. Ada mau ditanyakan lagi? Ya, tapi Ustaz, ini kan tadi kok perkiranya 1 September ya. Karena kalau yang dari arahan dari promotor saya Ustaz, sudah harus bimbingan offline. Jadi saya harus di Makassar untuk bimbingan juga Ustaz. Kemudian kalau untuk jarak ini Ustaz, tutup Yudis sama wisuda biasanya kapan Ustaz? Ini sudah tutup itu biasa Yudis nih langsung. Kecuali ada hal-hal seperti kemarin itu ada masalah akreditasi apa. Tapi secara umum itu kita kemarin-kemarin sudah tutup bisa langsung Yudis. Kecuali penguji atau peminta belum bagi uji semua, menunggu Ki. Seperti kemarin ada yang sementara umroh, bukan umroh haji ya. Belum pi pulang itu anuna haji. Jadi belum pi selesai nilai ya. Begitu. Pulang pi haji mau ini. Berarti mami di Yudis juga kalau pulang pi haji. Begitu. Kemudian saran saya, kalau mau cepat, ya, perbaiki metodologi dan memang isinya. Ya. Jadi pastikan kalau Ustaz Muiz mau cepat, kalau Agustus mau bimbingan atau selesai tesisnya, ya, bagus itu dikerja menton dari sekarang, diperbaiki kualitasnya memang. Tesis yang bagus kualitasnya, 1 kali 2 kali mami bimbingan. Ya kan? Berarti kalau begitu mungkin berapa hari sudah itu daftar, dapat tanda tangan daftar. Yang jadi masalah Muiz. Kalau ternyata tesisnya banyak kesalahannya, banyak dirombaknya. Banyak kesalahannya, banyak rombaknya. Oke, karena saya di Prodi, bolehlah misalkan bulan-bulan 7 Ustaz Muiz kirimkan saya tesisnya. Walaupun saya bukan pembimbing Anda, penguji Anda semua ini adik-adik. Tapi sebagai Prodi, saya memiliki tanggung jawab. Tidak apa-apa. Tapi kirimkan saya dalam bentuk Word. Minimal ada masukan saya kah? Sekiranya saya pembimbing atau penguji, apa yang ingin saya sampaikan. Mungkin sama atau mungkin berbeda dari pembimbing penguji. Tapi mungkin ada juga yang sama. Dan yang kedua minimal adalah penulisan dan metodologi pedoman KTI-nya, KBBI-nya juga itu harus bagus. Minimal itu saya kasih lihat, begini, ini biar sampul salah. Seperti kemarin, mau ujian tutup, tapi biar sampulnya salah. Tidak sesuai template pedoman. Bagaimana caranya mau ACC ini kalau begini? Ya kan, baru halaman pertama dilihat, belum pitu isinya ya, belum pitu ayatnya. Dan seterusnya, begitu. Kalau mau saya bantu, boleh. Ya, boleh. Kalau saya bisa di online. Jadi online, ya. Tapi kasih saya waktu 1-2 hari misalkan baca. Yang juga, Ustaz bagaimana? Baru 5 menit. Itu hari ada mahasiswa, Ustaz. 5 menit bagaimana? Belum bisa dibaca. 100 halaman ini, 5 menit dibaca. Tidak mau juga pembimbingan ini. Mau saja tanda tangan kalau begitu. Iya kan? Begitu. Nah, kalau kasih waktu, ya boleh. Kalau lebih 1 minggu kah, berapa hari saya baca. Atau minimal ada komentar umum saya. Perbaiki. Dan seterusnya, dan seterusnya. Boleh. Ya, boleh begitu. Begitu Ustaz Muiz, yang lain juga atau Ustaz Muiz mau lagi bertanya? Ya, cukup Ustaz. Ustaz tadi yang soal jarak wisudanya, apakah kewajiban juga Ustaz dan kira-kira untuk bulan biasanya berapa Ustaz? Wisuda itu hari dan bulannya tidak menentu, tapi berdasarkan jumlah kota yang full. Contoh, rata-rata wisuda itu kotanya 750. Wisudawan S1, S2, S3. Berapa? 750. Kalau misalkan Ustaz Muiz bulan September, ya, ternyata Anda peserta yang ke-750, ya, pas-pas Anda peserta terakhir ini. Berarti tidak lama setelah itu wisuda orang. Kalau full ini 750,
Wisuda itu orang dalam ya 1 bulan, 2 minggu atau 1 bulan, karena ada dia persiapannya itu wisuda, wisuda maki. Tapi kalau ternyata kuotanya 750, Anda wisudawan yang ke-10, misalkan ke-10, tunggu-tunggu dulu sampai full. Tunggu-tunggu dulu sampai full kota, baru wisuda. Apakah bisa bulan Oktober kah? Bisa bulan November kah? Atau Desember kah? Tidak tahu. Sesuai dengan fullnya. Kalau banyak orang ujian dan selesai, full, cepat, cepat juga wisuda. Jadi dalam 1 tahun itu ada adik, bisa orang tak wisuda tak 5 kali. Itu bisa 5 kali. Ya kan? Dulu itu masa saya itu 2 kali orang wisuda. Pernah lagi 4 kali. Ini kesalia 6 kali atau hampir biasa, tak 2 bulan, tak 1 bulan, wisuda misalnya, wisuda misalnya. Seperti ini wisuda. Hari Kamis wisuda. Ya, Jumat lagi besoknya, tanggal 19 juga wisuda. Jadi di bulan ini memang 2 kali langsung bahkan wisuda. Karena langsung full banyak ujian. Ya, Ustaz Muiz, nggak tahu nanti kapan wisuda kita, tergantung kota tak. Begitu ada, relatif tapi pasti sebenarnya. Makanya ditahu Ki juga wisuda yang keberapa Ki. Begitu Muiz ya. Yang lain bagaimana? Ustaz Muiz bagaimana? Iya Ustadz, cukup. Terima kasih banyak Ustadz.